Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Dandi, NPM 1903 10162. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tentang rangkuman fermentasi wine. Halo, nama saya Wahyu Egar dengan NPM 1903 10 Fermentasi wine. Pada video kali ini akan dijelaskan oleh saya dan partner saya, yaitu Wahyu Egar dan Mas Dandi dari Paralel B sesi B2 grup A. Yang akan kami jelaskan yang pertama yaitu pengertian fermentasi, jenis fermentasi, wine, kurva pertumbuhan bakteri, Saccharomyces cerevisiae, penentuan kadar alkohol, dan hasil percobaan. Pengertian fermentasi. Proses fermentasi merupakan hidrolisis pati menjadi glukosa dan sebagian glukosa diubah menjadi alkohol. Proses fermentasi membawa dampak pengawetan bahan pangan di samping peningkatan mutu. Salah satu produk hasil fermentasi adalah wine. Secara umum, fermentasi dikenal sebagai proses perubahan gula menjadi alkohol, gas, dan asam sebagai produk akhir dari metabolisme mikroorganisme seperti yeast atau bakteri yang terlibat. Prinsip fermentasi adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang dilakukan oleh mikroba yang menghasilkan atau mempunyai enzim yang sesuai dengan proses tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari fermentasi. Nah, jenis-jenis fermentasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama berdasarkan kebutuhan oksigen, yang kedua berdasarkan bahan yang digunakan, dan yang ketiga berdasarkan penambahan mikroba. Untuk yang pertama berdasarkan kebutuhan oksigen, fermentasi dibagi menjadi 2, yaitu fermentasi aerob dan fermentasi anaerob. Pada percobaan fermentasi wine itu menggunakan fermentasi anaerob, sedangkan pada percobaan fermentasi asam cuka menggunakan fermentasi aerob. Kenapa pada wine menggunakan fermentasi anaerob? Karena bakteri Saccharomyces cerevisiae itu tidak bisa dalam kondisi aerob, karena jika fermentasi dilakukan dengan oksigen, maka hasil yang didapatkan bukanlah alkohol, melainkan hanya air dan gas CO2. Selanjutnya, berdasarkan bahan yang digunakan. Untuk berdasarkan bahan yang digunakan, fermentasi dibagi lagi. Untuk yang pertama ada fermentasi karbohidrat. Contohnya pada fermentasi pembuatan tape atau dari tape ketan ataupun dari tape singkong. Selanjutnya ada fermentasi protein nabati. Nah, contohnya yaitu pada pembuatan tauco dan kecap. Selanjutnya ada fermentasi protein hewani, di mana contohnya itu ada pada proses pembuatan yogurt ataupun keju. Selanjutnya ada fermentasi lemak, yaitu contohnya pada pembuatan fermentasi margarin atau butter. Selanjutnya ada fermentasi sayuran, di mana contohnya yaitu pada saat kita memfermentasi asinan. Selanjutnya untuk jenis fermentasi yang ketiga yaitu berdasarkan penambahan mikroba. Untuk berdasarkan penambahan mikroba, fermentasi dibagi menjadi 2, yaitu secara spontan dan secara tidak spontan. Nah, untuk fermentasi wine sendiri itu menggunakan fermentasi secara tidak spontan, dikarenakan pada proses fermentasi dilakukan pembuatan starter terlebih dahulu, baru melakukan proses fermentasi. Nah, pengaruh dari penggunaan starter sendiri itu untuk mempercepat terjadinya fermentasi, di mana bakteri tersebut tidak perlu adanya adaptasi lagi ke lingkungannya. Selanjutnya, apa sih itu wine? Wine adalah fermentasi dari buah-buahan, di mana menggunakan mikroba. Nah, wine sendiri itu bisa terbuat dari buah anggur, buah mangga, ataupun buah-buah yang memiliki nilai glukosa. Nah, untuk wine sendiri itu jika buahnya itu tidak manis, itu bisa
ditambahkan sebanyak 15 gram gula, atau jika buahnya sudah manis, itu cukup dengan menambahkan 5 gram gula saja. Selanjutnya ada kurva pertumbuhan dari bakteri. Nah, kurva pertumbuhan dari bakteri sendiri itu seperti pada gambar berikut. Nah, di mana bakteri melewati fase lat, dilanjut dengan fase eksponen dan fase stasioner, dan berakhir dengan fase kematian. Nah, di sini pada fase lat ini bakteri itu beradaptasi dengan lingkungannya, jadi dia itu tidak bertambah jumlahnya. Nah, setelah dia melalui proses adaptasi, dia akan melalui proses eksponensial, di mana dia akan membelah atau berproduksi, sehingga dia akan menjadi lebih banyak. Nah, setelah dia mencapai titik puncak dari eksponen, dia akan melalui fase stasioner, di mana mikroba yang berhasil hidup dan mikroba yang mati itu setimbang, jadi tidak ada perubahan, jadi dia itu hanya stasioner saja. Setelah itu dia akan melalui yang namanya fase kematian. Nah, selanjutnya ada Saccharomyces cerevisiae, di mana Saccharomyces cerevisiae ini adalah jenis kamir yang digunakan pada proses fermentasi wine, di mana pada Saccharomyces cerevisiae ini itu dapat hidup di pH asam atau sekitar pH 4-5 dengan suhu ruang atau suhu 30 derajat Celcius, di mana pada Saccharomyces cerevisiae sendiri itu hanya dapat digunakan ketika kondisi aerob saja, di mana dia akan memecah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Sedangkan jika dia berada di aerob atau memerlukan oksigen, maka dia akan terlalu banyak energi yang diperoleh, sehingga hasil yang diperoleh bukanlah alkohol, melainkan hanya air dan karbon dioksida saja. Selanjutnya ada penentuan kadar alkohol. Nah, kadar alkohol dapat dihitung melalui 4 cara, yaitu melalui alkoholmeter, titrasi, refraktometer alkohol, dan gas kromatografi. Pada penentuan kadar alkohol menggunakan alkoholmeter, itu bahan yang telah digunakan itu didiamkan hingga terjadi 2 layer saja, yaitu layer alkohol dan layer filtrat dari buah, sehingga kita dapat mengukur dengan menyelupkan alkoholmeter ke dalam larutan tersebut, sehingga kita akan mendapatkan nilai kadar alkoholnya. Untuk yang kedua dengan titrasi, di mana kita mengencerkan alkohol yang telah didapat dan kita menggunakan indikator PP. Untuk yang ketiga menggunakan refraktometer alkohol, di mana kita hanya perlu meneteskan kita hanya perlu meneteskan wine yang sudah kita peroleh ke alat refraktometer, dan kita bisa melihat skala dari alkoholnya. Yang keempat ada gas kromatografi. Selanjutnya ada hasil percobaan. Nah, untuk percobaan wine sendiri ini dimulai dengan pembuatan starter, di mana pembuatan starter itu membuat dengan menghaluskan 3 gram kecambah pendek dan melarutkannya dengan 100 ml aquades. Selanjutnya kita panaskan dan kita tambahkan 5 gram gula. Setelah selesai, kita dinginkan dan kita inkubasikan selama 1 hari hingga diperoleh gelembung. Selanjutnya yaitu proses yang kedua, yaitu proses pembuatan wine, fermentasi wine, di mana untuk yang pertama kita mengupas buahnya. Setelah kita dapatkan buahnya, kita haluskan dengan blender. Setelah itu kita hanya saring, dan kita yang digunakan hanyalah filtrat dari buah tersebut. Nah, jika buahnya itu sudah manis, kita hanya perlu menambahkan 5 gram gula. Sedangkan jika
buah itu tidak manis, kita menambahkan 5 gram gula. Selanjutnya dicampurkan starter dan larutan filtrat dari buah tersebut. Dan kita tutup dengan corong trompet yang sudah diberi air. Nah, fungsi air dalam corong trompet sendiri itu untuk mengecek kadar karbon dioksida dalam proses fermentasi wine, di mana jika air tersebut bergeser, maka proses fermentasi wine tersebut dapat dikatakan berhasil dikarenakan dapat menghasilkan karbon dioksida. Selama proses fermentasi berlangsung, itu usahakan botol fermentasi tersebut itu tertutup dengan rapat agar tidak ada kontaminan yang masuk. Fermentasi dilakukan selama 7 hari. Nah, selama setiap hari kita melakukan pengamatan secara makroskopis, di mana sembari kita memberikan nutrisi setiap harinya dengan menambahkan 1 sendok gram gula, kita juga mengamati secara makroskopisnya, di mana pada hari pertama didapatkan bau harum, rasa manis, warna ungu, dengan tidak adanya gelembung, tidak berbusa, dan tidak ada endapan. Pada hari kedua didapatkan bau harum, rasa manis, warna ungu, dengan tidak ada gelembung, tidak ada busa, dan tidak ada endapan. Pada hari ketiga didapatkan bau harum, rasa manis, warna ungu, ada gelembung, tidak berbusa, dan ada endapan. Pada hari keempat didapatkan bau harum, rasa manis, warna ungu, ada gelembung, ada berbusa, dan ada endapan. Yang kelima, berbau harum, rasa manis, warna ungu, ada gelembung, ada busa, dan ada endapan. Pada hari keenam didapatkan bau masam, rasa manis, warna ungu, ada gelembung, ada berbusa, dan ada endapan. Pada hari terakhir didapatkan bau masam, rasa manis, warna ungu, ada gelembung, ada berbusa, dan ada endapan. Nah, setelah melewati 7 hari, wine akan dihitung kadar alkoholnya menggunakan alkohol meter. Dilakukan pengamatan secara mikroskopi dengan perbesaran lensa objektif sebesar 40 kali dan lensa okuler sebesar 10 kali. Didapatkan hasilnya berbentuk bulat, tidak berinti, berkoloni, dan berwarna coklat kekuningan. Selain didapatkan pengamatan dalam bentuk makroskopi dan mikroskopi, didapatkan pula nilai kadar alkoholnya berbahan anggur sebelum dan sesudah dilakukan fermentasi. Sebelum dilakukan fermentasi, anggur memiliki kadar alkohol sebesar 0%, dan setelah dilakukan fermentasi didapatkan nilai kadar alkohol sebesar 8%. Reaksi yang terjadi pada saat fermentasi alkohol ini yaitu pengubahan glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Sekian rangkuman materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.